Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfaina dari Prodi D3 kelas A dengan NIM PO 713032211034. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat wireframe menggunakan aplikasi atau web Figma. Jadi seperti yang kita ketahui terlebih dahulu bahwa wireframe adalah struktur dasar dan tata letak untuk mengetahui gambaran kasar dari suatu halaman yang menonjolkan fungsionalitas aplikasi sebelum kita tambahkan warna dan beberapa gambar. Nah, seperti namanya, wireframe ini dibuat hanya dengan menggunakan garis-garis dan bentuk dasarnya saja. Untuk itu, mari kita buat. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat dulu wireframe-nya di kertas. Nah, kemudian kita scan. Nah, hasil scan-nya itu nanti kita akan masukkan di website untuk ke Figma-nya. Nah, jadi yang pertama kita buka terlebih dahulu Figma di pencarian. Nah, ini klik login, kemudian kita masuk di continue with Google. Kemudian klik akun Google yang akan kita pakai. Kemudian ini tampilan awalnya, kita create new. Kemudian kita buat project baru dengan klik design file pada kanan atas halaman. Selanjutnya, jika kita sudah masuk ke project, maka kita klik logo Figma di kiri atas, kemudian file, kemudian new, dan akan muncul tampilan ini. Nah, setelah itu hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita mengubah dulu nama projectnya, kita rename menjadi MC Coffee. Nah, selanjutnya kita mulai dengan membuat frame yang akan menjadi kanvas tempat meletakkan elemen terlebih dahulu. Nah, kita buat frame-nya. Kita namakan home. Nah, selanjutnya kita pilih jenis frame yang akan kita gunakan. Nah, karena kita akan membuat desain untuk mobile, berarti kita pilih Android pada pilihan di sebelah kanan. Android 360 dikali 140 yang small. Oke, selanjutnya hasilnya akan terlihat kanvas dengan ukuran handphone seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan gambaran itu. Untuk memasukkan gambar, kita klik logo Figma di kiri atas, kemudian klik file, place image. Nah, kemudian kita pilih gambar atau sketch kita untuk membuat wireframe. Kemudian hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu apabila gambar terlalu besar, maka kita bisa menggunakan zoom dengan cara pinch dua jari atau menggunakan shortcut zoom in atau zoom out. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk mengubah ukurannya, kita bisa drag bagian pojok elemen, atau bisa juga kita, kalau mau lebih presisi, kita melalui ini properti width untuk lebar dan height untuk tinggi yang ada di panel. Untuk lebarnya itu 360 dan tingginya 640. Nah, pada latihan kali ini kita akan membuat 5 yang akan kita buat desain berupa bannernya terlebih dahulu, kemudian menu pencaharian, filter kategori, daftar menu, dan menu bottom navigation. Nah, yang pertama kita latihan membuat banner terlebih dahulu. Kita mulai menambahkan elemen persegi panjang ke dalam kanvas sebagai ilustrasi dari banner. Pertama kita pilih ini rectangle pada shape tools. Kemudian kita buat elemen sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ukurannya itu 360 dikali 160. Nah, kalau di aplikasi Figma itu ada garisnya, di garis bantu berwarna merah, dan inilah yang akan membantu kita membuat elemen yang lebih presisi. Nah, selanjutnya untuk membuat garis silang kita perlu menggunakan line pada shape tools.
Untuk menggunakannya kita cukup drag dari lokasi awal sampai lokasi akhir, dan akan ada garis bantuan dari website Figma sehingga akan terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan mengubah warna garis tersebut menjadi abu-abu. Untuk memilih lebih dari satu elemen, tekan Shift sambil memilih elemen lainnya. Kemudian kita ganti warnanya menggunakan hex color seperti 969696 atau menggunakan color picker. Nah, kemudian untuk memudahkannya itu kita gabungkan beberapa elemen menjadi sebuah grup. Caranya itu kita blok atau pilih elemen yang ingin digabungkan, kemudian klik kanan dan pilih group selection atau Ctrl G. Kemudian hasilnya dapat kita lihat. Mengubah namanya itu dengan klik 2 kali bisa juga. Oke, kemudian kita selanjutnya latihan membuat menu pencarian. Pertama kita buat dulu sebuah rectangle lagi, kemudian kita atur warnanya menjadi putih dengan kode FF dengan mengganti properti yang ada pada bagian fill. Kemudian kita atur radiusnya atau kelengkungan sudut, kelengkungannya itu 8. Kemudian untuk membuat representasi ikon pencarian, kita lakukan copy paste elemen image, kita copy paste, Ctrl C Ctrl V, kemudian kita salin. Oke. Nah, untuk memindahkannya ke atas, kita cukup klik kanan, terus pilih bring font atau menggunakan shortcut Ctrl plus Shift. Nah, kemudian kita ubah ukurannya menjadi 20 x 20. Kita letakkan di bagian kiri kolom pencarian. Selanjutnya kita rapikan menggunakan align top. Dengan memanfaatkan alignment tersebut, desain kolom pencarian itu akan menjadi lebih rapi. Nah, kemudian kita latihan membuat filter kategori. Kita mulai dengan menambahkan tulisan untuk menu teks. Kemudian pada tempat yang diinginkan kita tambahkan tulisan seperti mau ngopi apa hari ini. Kemudian supaya lebih menarik lagi, kita bisa mengubah ukuran, style, dan warnanya. Yang saya pakai dalam hal ini yaitu stylenya bold, size-nya 18, warna hitam 4242 dengan kode 4242. Selanjutnya kita buat lingkaran yang merupakan representasi dari filter kategori. Untuk membuatnya pilih ellipse pada shape tools. Untuk mendapatkan lingkaran yang sempurna, kita harus menekan shift dan drag ketika membuat elemen tersebut. Kemudian kita tambahkan garis silang dalam lingkaran dengan cara menggunakan line terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita atur stroke-nya menjadi 9696. Nah, selanjutnya kita ubah rotasi menjadi 45 derajat. Kemudian kita copy paste garis ini dan rotasi sebesar 135 derajat sehingga hasilnya akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan rectangle selebar lingkaran, kita posisikan di bawahnya, kemudian kita blok semua untuk dijadikan satu grup dengan cara Ctrl G. Kemudian kita beri nama kategori item. Nah, selanjutnya kita duplikasi semua kategori itemnya. Ctrl D untuk menduplikasikan elemen. Nah, otomatis akan membuat salinan dengan jarak yang sama dengan elemen sebelumnya. Nah, kita juga bisa atur spacingnya dari setiap elemen. Selanjutnya kita beralih ke membuat bottom navigation. Jadi yang pertama, untuk membuatnya itu kita butuh lagi rectangle pada bagian bawah dengan tinggi 56 dan lebar 360. Kemudian kita ubah propertinya dengan mengubah warna fill-nya menjadi putih, kemudian menambahkan stroke warnanya menjadi abu-abu. Kemudian untuk icon pada menu bisa memanfaatkan image, ditambahkan dengan elemen rectangle, kemudian group dengan nama menu item sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk
copy paste setiap elemen satu persatu sehingga menjadi 4 elemen. Kemudian kita atur menggunakan tidy up atau Ctrl Alt Shift plus T. Jadi sehingga akan menjadi lebih rapi. Kemudian kita rapikan lagi supaya ikonnya ini berada di tengah menggunakan shortcut. Selanjutnya menu bottom navigation sudah jadi. Kita jadikan lagi satu grup supaya lebih mudah kita baca. Nah, berikut hasilnya. Selanjutnya untuk bagian mungkin lebih panjang dari frame yang sudah dibuat sebelumnya, tapi kan kita menggunakan frame, jadi kita dapat mengubah ukurannya tanpa mengganggu desain yang ada di dalamnya. Nah, hal ini dapat dilakukan karena home bertipe frame dan fitur clip content tercentang. Maka untuk mengetahui fungsi dari clip content, kita coba uncek dan cek kembali properti. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke latihan membuat daftar menu. Kita mulai dengan membuat teks sub judul seperti ini, menu favorit. Selanjutnya untuk membuat daftar menu, copy paste elemen image dari menu pencarian ke frame utama. Kemudian supaya tinggi elemen ikut berubah, ketika lebarnya diubah, kita bisa mengaktifkan icon constraint proportions berbentuk rantai seperti ini. Kemudian kita buat dua rectangle untuk mempresentasikan nama menu dan harganya. Kemudian selanjutnya kita gabungkan menjadi satu grup lagi dengan nama grid item. Oke, selanjutnya kita duplikasikan yang kita buat menjadi 4 bagian dan kita sesuaikan ukurannya, sesuaikan lebarnya sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat. Nah, kita telah menyelesaikan semua latihan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sebelum kita membuat sebuah wireframe, kita harus membuat sketch terlebih dahulu supaya memudahkan kita dalam membuat wireframe digital. Nah, setelah itu dari wireframe kita bisa langsung membuat prototype. Nah, jadi tahapannya itu kita buat dulu sketch di kertas, kemudian kita buat digitalnya, kemudian bisa kita langsung buat prototipenya.